Untuk CBO yang biasa, biaya iklannya habis sekitar 93 juta. Selamat datang di channel pengangguran tapi premium. Channel para pengangguran di Indonesia. Gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Seperti yang kemarin gue cerita di video TikTok gue kan, udah 2 hari salah satu produk yang gue iklanin itu boncos cuy. Tanggal 13 Oktober, spend 600.000, boncos. Tanggal 14 Oktober, spend hampir 1 juta, boncos juga. Boncos dalam artian omset nih nggak nutup biaya iklan dan HPP. Akhirnya tanggal 15 kemarin, semua campaign gue off-in. Dan gue buat 3 campaign baru. 1 CBO biasa, 1 Advantage Sales Campaign, dan 1 lagi campaign yang pakai Advantage Audience. Langsung aja kita masuk ke dashboard Meta Ads-nya. Untuk Advantage Sales Campaign atau kampanye belanja Advantage ya bahasa Indonesianya, teman-teman bisa buat melalui kampanye baru atau duplikat dari kampanye yang udah ada. By the way, Advantage Sales Campaign ini hanya muncul kalau teman-teman pilih objektifnya sales atau penjualan ya. Kalau objektif lain kayaknya nggak muncul nih. Dan sekarang fitur ini udah muncul di seluruh akun Facebook Ads kayaknya. Karena ada nih akun lama gua yang dulu nggak ada fitur ini, sekarang udah muncul cuy. Intinya kalau kita pakai Advantage ini, hampir semuanya menggunakan preset default dari Meta. Misalnya untuk peristiwa langsung ke set nih, pilihannya ke purchase atau pembelian ya. Terus kalau kita mau exclude lokasi itu nggak bisa di masing-masing campaign, tapi harus di pengaturan akun secara umum. Teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan akun iklan, pilih kontrol pemirsa. Nah di sini tinggal teman-teman atur aja mau exclude di daerah mana. Nantinya ini berlaku di seluruh campaign yang jalan di akun tersebut ya. Untuk settingan ads-nya sama sih, nggak ada perbedaan kalau kita buat campaign yang biasa. Tinggal kita upload konten dan buat captionnya aja. Nah kalau gua kemarin itu duplikat aja dari campaign lama yang udah jalan. Habis itu seingat gua nggak ada sih yang gua utak-atik, langsung pakai default dari Advantage Sales Campaign ini aja. Nah, campaign kedua yang gue buat adalah campaign dengan Advantage Audience. Jadi, pertama gue duplikat dulu nih campaign CBO yang udah ada sebelumnya. Nantinya untuk ads kreatif dan ads copy itu sama persis ya. Nah, ntar muncul deh pilihan gunakan pemirsa Advantage. Yang kata Meta nih ya, CPR-nya bisa lebih murah hingga 33% cuy. Wih, enak banget kan? Langsung aja nih kita klik gunakan pemirsa Advantage ini. Gitu doang sih, kalau kemarin yang lain sama aja. Nah, untuk hasilnya di hari pertama gue pakai 3 campaign ini. Alhamdulillah hasilnya masih di bawah target. Tanggal 15 Oktober kemarin ya. Untuk campaign CBO yang biasa nih, habis 93.000 dapat 4 lead cuy. Dengan rata-rata per hasil sekitar 21.000 ya. Untuk yang Advantage Sales Campaign, habis biaya iklan sekitar 115.000 dapat 9 leads. Nah, ini paling oke ya untuk di tanggal 15 ini. CPR-nya itu 11 ribuan aja. Yang Advantage Audience agak mahal sih. Habis 70.000 cuma dapat 2 leads. Jadi untuk rata-rata CPR-nya 31.000 ya. Karena resultnya menurut gue ini masih oke, ya udah gue pertahanin aja. Lanjut ya, di tanggal 16 nih. Tanggal 16 di hari kedua ya. Di hari kedua malah Advantage Audience-nya cuy yang gacor. Habis 92.000 dapat 5 leads cuy. Untuk campaign yang lain masih masuk lah di KPI gue. Jadi habis nggak sampai 300.000 dapatnya 13 leads. Dengan parameter ini masih masuk lah. Untuk laporan CS 2 hari ini profit ya, dan profitnya cukup lah untuk menutupi keboncosan 2 hari sebelumnya. Nah sekarang kita cek di hari ini nih, tanggal 17, kira-kira gacor yang mana ya? Di tanggal 17 nih sampai jam-jam 2 ini paling mantep malah Advantage Audience. Budget tetap 90.000, baru habis 35.000 udah dapat 4 leads aja. Nah di hari ini gue juga tambahin, gue duplikat 1 campaign yang Advantage Sales Campaign. Jadi Advantage Sales Campaign-nya ada 2. Nah campaign gue yang baru ini ternyata gacor juga. Habis sekitar 64.000 dapat 3 lead. Malah Advantage Sales Campaign yang pertama nih yang leads-nya mahal. Tapi karena overall masih masuk aja. Kalau kita bagi ya 186.000 dapat 10 leads, berarti kan 1 leads-nya sekitar 18.000. Ya kita biarin aja cuy. Nanti kita evaluasi. Kalau hari ini masih mahal, yang iklan Advantage Sales Campaign yang pertama, besok mungkin kita matiin aja.
Makanya kalau gue pribadi ya, pas saat testing itu selalu tunggu kita 3-5 hari lah untuk ngambil kesimpulan campaign tadi bakal di kill forever apa enggak. Dengan catatan ya, campaign tadi ada hasilnya. Kalau di hari pertama sama sekali nggak ada hasil, biasanya gue lihat CTR dan CPM-nya kalau masih oke, gue lanjutin di hari kedua. Tapi kalau misalnya udah nggak oke sama sekali, CTR di bawah 1, besoknya gue matiin. Itu kalau gue ya. Jadi gue sekarang nih ngeliat kalau fitur-fitur advantage si Meta ini makin bagus. Asal data yang kita provide di awal itu bener ya, nggak asal-asalan. Jadi sekarang kalau ada fitur advantage yang baru nih, langsung gue cobain. Dan itu udah pernah gue bahas ya di video-video gue sebelumnya. Nah sekalian ya, gue mau jawabin beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar YouTube gue. Yang pertama nih dari Bang Aditya. Arti dari penafian apaan sih Bang? Penafian itu kalau nggak salah ya, bahasa Inggrisnya itu disclaimer ya. Kalau di FB mungkin maksudnya Meta nih nggak bertanggung jawab terhadap iklan yang kita buat. Karena kan penafian itu wajib ya untuk iklan-iklan yang berisiko tinggi. Kayak iklan politik ataupun isu sosial. Jadi kita harus ungkapin nih identitas kita, nama organisasi kita, dan sumber dana kita dari mana. Biar transparan kali ya. Karena ini kan pemilu rawan banget cuy. Selama belum buat penafian, iklan kita yang berbau politik tadi nggak bakal di-approve cuy sama Meta. Dan akun kita juga nggak bisa ngelola iklan yang terkait dengan politik tadi. Pertanyaan kedua nih dari Kak Hobibal. Bang, saya pemain baru di FB Ads. Data cost per result tidak keluar, kenapa ya? Kalau ada leads atau chat yang masuk, mungkin tampilan dashboardnya nih yang perlu disesuaikan. Di bagian customize-nya udah dicentang belum? Yang bagian hasil atau result. Nah, buat teman-teman yang mau lihat cara gue mengcustomize tampilan dashboard Meta Ads gue, bisa cek video gue yang ini ya. Udah pernah gue bahas di situ. Komen ketiga nih dari Bang Nalendra. Menurut saya kalau masih profit gas aja, scale up aja Bang. Mau sekalian nanya Bang, bulan September emang sales atau omset turun ya? Apa saya aja nih yang ngerasain, soalnya bulan-bulan kemarin kenceng banget hasilnya. Setuju Bang, emang kalau lagi profit kita gaspol aja. Kalau gue ya malah merasa bulan Agustus dan September ini lebih kenceng dibandingkan bulan Mei sampai Juli kemarin. Tapi bulan terbaik performa iklan gue, dalam hal ini profit dan omset ya, itu di bulan April kemarin sih. Di bulan Oktober ini alhamdulillah ya udah jalan setengah bulan, kelihatannya nih on track ke target bulan gue. Kalau teman-teman gimana nih? On track apa enggak? Dari kakak Japanese Learning. Iklan di short bisa diatur nggak Bang kayak di video panjang? Setahu gua nggak bisa ya, karena iklan short itu beda. Dia tuh bakal muncul di sela-sela antar video short di HP kita, dan bagi hasilnya lebih kecil daripada video yang biasa. Pertanyaan dari Bang Kacamata nih. Kacamata ya, keren banget namanya. Semisalnya jumlah custom audience kita dari website atau yang nonton video kurang dari 1000 orang, kalau kita tetap paksakan iklan, apakah akan terus-terusan iklan ke target tersebut ya? Apakah harga jadi mahal ya biaya CPM-nya? Menurut gua nih, kalau data audiens kita di bawah 1000, itu size-nya masih kecil banget cuy. Bisa-bisa iklannya nggak jalan, atau pas jalan itu CPM-nya mahal. Karena kalau kita cuma lihat di atas kertas, iklannya mungkin hanya muncul orang-orang yang masuk ke lingkup custom audience tadi. Walaupun ya pada prakteknya nggak gitu juga. Masih mungkin kok untuk tersebar di luar custom audience. Jadi kalau gue sih mending pakai interest aja. Untuk kumpulin data audiensnya yang nantinya bisa kita buat nih LAA ataupun retargeting yang lebih baik. Menurut gue loh ya. Tapi bohong. Mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini. Next, kalau ada request mau bahas apa, silahkan tinggal pesan di kolom komentar ya. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar Facebook Ads, bisa cek kelas Nico Julius yang mengajarkan kita dari basic hingga advance. Linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat. Serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.